demam berdarah itu salah satu penyakit endemis di wilayah Melati 2 dan menjadi penyakit yang perhatiannya lebih dari masyarakat. Gampangnya gini, ketika ada satu kasus demam berdarah di wilayah itu responnya masyarakat sangat luar biasa, menuntut puskesmas untuk segera fogging dan sebagainya. Tapi ketika itu terjadi penyakit yang lain, misalnya diare atau penyakit tidak menular, nah itu responnya masih sangat rendah. Pertama dari rumah sakit yang merawat pasien itu. Jadi namanya ada surat KDRS, kewaspadaan dini rumah sakit untuk penyakit menular, misalnya demam berdarah. Ini yang menjadi bahan puskesmas untuk melakukan kunjungan setelahnya. Jadi setelah puskesmas menerima ini, atau ada juga jalur dari rawat inap di puskesmas akan ngecek ke rumahnya, ke rumah yang sakit dan 20 rumah penderita. Nah itu kemudian dari wawancara, petugas akan kemudian ngecek di lingkungan rumah penderita yang sakit, baik itu di dalam rumah maupun luar rumah. Dari kamar mandinya, toiletnya, kulkas, terus dispenser, tempat-tempat lain yang kira-kira memungkinkan. Kemudian di luar rumah ada barang-barang bekas, hewan atau burung dan sebagainya, itu dicek. Nah dan juga 20 rumah di sekitar penderita. Jadi pertanyaannya hampir mirip kalau untuk tetangga, apakah keluarga itu kondisinya baik-baik saja atau ada yang demam, dan juga mengecek tempat-tempat penampungan air, bak mandi, bak WC, tempayan, tong, dan tempat-tempat yang lain itu. Dari hasil 20 rumah itu akan kita lihat berapa angka bebas jentiknya. Nah, angka bebas jentik itu dilihat dari berapa sih jumlah rumah yang bebas tidak ada jentiknya. Kalau nilainya lebih dari 95, berarti kesimpulannya lingkungan itu adalah bersih. Jadi mungkin barangkali nyamuknya itu dapat dari tempat lain, dari tempat kerjanya atau sekolahnya. Tetapi kalau kesimpulannya banyak lingkungan itu yang banyak jentiknya, nah sumbernya adalah di keluarga atau lingkungan itu. Nah, jadi petugas belum tentu atau tidak pasti menemukan jentik di lingkungan. Nah, kalau petugas menemukan jentik, ya edukasi ke yang punya keluarga itu, terus misalnya sarannya harus dikuras, harus kalaupun tidak dikuras, mereka tidak memungkinkan, harus dikasih abate, dikasih ikan, dikasih tanah dan sebagainya. Yang penting tidak ada tempat perkembangan biak nyamuk di sekitar rumah penderita itu. Ini kan penempelan ini. Oh ya, nanti tak ganti. Diganti. Nah ini berapa minggu sekali? Kadang seminggu, kadang hampir kalau nggak sempat 2 minggu sekali. Kalau nggak pakai air gimana ya? Nggak tumbuh kayak yang ini. Atau kasih ikan kecil deh. Oh ikan kecil. Ikan kecil toh. Jadi mau milih yang mana kan? Pun resiko nggak daerah sekitar sini banyak yang sakit toh. Jadi bisa jangan sampai seminggu airnya, atau diganti. Pakai ikan. Ikan atau pakai abate. Abate niku sing nggih mateni. Oh, kuman-kuman itu. Oh iya. Nanti tak lapor ke antar sibuk dan puskesmas abate niku. Oh iya. Jadi abate itu untuk tempat-tempat yang ini ya, di sumur gini. Juga gitu ya, bukan? Kalau sumur nggak usah. Jadi kayak gini atau talang. Kalau kamar mandi kan udah dibersihkan ya. Iya. Di tempat-tempat yang susah untuk dikuras, kayak misalnya kebun, nanti besok kalau ada niku ngen bambu-bambu itu juga resiko kayak gini. Oh gitu. Okay. Oh iya. Nah ini segera diganti mawon soalnya telur nyamuk itu tuh dia di pinggir-pinggir dinding niku lah, makanya nek keneng air jadi langsung larva. Seminggu kemudian dia udah jadi nyamuk. Oh ya, nanti tak ganti. Dia derek sangat gitu. Kemudian hasilnya secara komunitas akan disampaikan lewat pertemuan kader, lewat pertemuan dukuh yang ada di masing-masing desa dan kecamatan. Harapannya nanti ada upaya masyarakat untuk memantau terus. Nah, itu kalau ada kasus laporan demam berdarah. Ini alurnya seperti ini ya. Jadi tadi dari masyarakat atau rumah sakit melaporkan kasusnya ke puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi untuk menentukan apa tindak lanjut selanjutnya. Ketika ada penderita DBD positif yang dibuktikan dengan KDRS, ada penyebaran demam yang lain, angka bebas jentiknya kurang dari 95, puskesmas selama paling lambat 3 kali 24 jam
harus melakukan fogging di radius 200 meter. Tetapi kalau penyebarannya tidak di situ, tidak ada yang sakit, yang selain yang sakit, angka bebas jentiknya juga bagus, puskesmas hanya melakukan PSN, edukasi untuk supaya tidak menyebar dan sebagainya. Di luar itu, puskesmas juga melakukan kegiatan pencegahan demam berdarah. Lewat apa saja forumnya, jadi setiap 3 bulan sekali puskesmas ada komunikasi dengan lintas sektoral, disampaikan apa sih permasalahan yang ada di masyarakat, misalnya 10 besar penyakit, kasus-kasus yang banyak selama ini apa. Nanti harapannya dari desa itu bisa memfasilitasi tindak lanjut ke masing-masing padukuan. Kemudian monitoring PSN itu atau monitoring pemantauan jentik dilakukan lewat pertemuan kader. Jadi setiap bulan sekali kader itu bertemu di puskesmas, mereka melaporkan hasil pemantauan jentiknya seperti apa. Itu juga akan difeedbackkan kembali lewat surat ke Pak Doko dan desa supaya tokoh masyarakat itu tahu dan kemudian bertindak untuk melakukan pencegahan. Kemudian ada kegiatan penyuluhan dan sebagainya. Anak saya terkena DB pas sekolah, di sekolah kan panas, pulang saya jemput siang, terus pulang 3 hari panas, terus disuruh cek darah langsung opnam. Cek darah pertama suruh pulang dulu, cek darah kedua langsung opnam, jadi selisih 1 hari opnam gitu. Terus di rumah sakit 1 minggu, pas itu kan penanganannya panas tinggi, di IGD itu dikasih infus, terus naik ke bangsal. Habis itu pokoknya infusnya itu terus, dia nggak mau makan minum itu susah, sampai nangis kalau dikasih makan minum, soalnya kan anak kecil ya 11 tahun lah, trombositnya kan sampai paling bawah itu 33.000. Terus udah itu 3 hari di rumah sakit paling drop itu, saya kan disuruh jagain terus, nadinya suruh ngecek, terus nanti kalau ada mimisan, ada perdarahan itu suruh lapor perawat, kayak gitu-gitu. Itu harus standby di situ setiap malam, harus ngecek itu kondisinya gimana. Terus pas itu ada keringat dingin juga, muncul keringat dingin, saya lapor perawat, terus ditangani semua. Alhamdulillah itu keadaannya membaik. Hari ke-6 muncul bintik merah seluruh badan itu. Jadi katanya dokter, bintik merah itu malah dia udah mau sembuh, proses penyembuhannya kalau udah bintik merah itu udah mau sembuh gitu. Terus pemulihannya 2 hari di rumah sakit, terus langsung pulang. Setahu saya sih ya, demam yang tinggi kemudian mempengaruhi darah itu bakterinya tinggi gitu. Saya belum pernah mengalami karena anak saya juga belum pernah gitu. Dan ya hanya itu, saya nggak begitu paham. Saya sih secara pribadi belum pernah. Saya hanya paling ya lihat di media atau media aja gitu. Jadi secara pribadi saya kemudian berkumpul di suatu tempat belum pernah. Setahu saya sih untuk pencegahan sebelum terjadi atau sebelum ya, katanya itu kan ditularkan dengan nyamuk gitu ya. Nah itu dengan membersihkan tempat penampungan air dan sebagainya gitu, dan di lingkungannya juga harus dibersihkan gitu, dan menguras bak mandi atau berapa kali seminggu gitu, itu saja. Menjaga kebersihan lingkungan juga. Yogyakarta is an endemic area of dengue. So in around 100 up to 400 per 100,000 population per years, and it's a big problems. Mainly if we had the rainy season all of the time in Yogyakarta. Many events
effort have been conducted by the government, but dengue is still going on with some seasonality and also pattern with it is now it is not sure. Is it 3 years pattern or 5 years pattern because it's a fluctuative. So the last outbreak is a 3 years pattern, but the next year outbreak we did not. So from the data show to us is it mainly affect the children and still going on. The median age is 10 years old. So from the last 10 years it did not differ, so we still have the children is the most affected population at risk in Yogyakarta. I think it's also similar with the other city in Indonesia. Wolbachia actually is a natural bacteria. It's infected most of the insects, and Wolbachia that we use is coming from the Wolbachia in Drosophila melanogaster. It's a fruit flies, and so the mechanism of Wolbachia actually, if the insects is infected by Wolbachia, it's like a human infected by bacteria. They also decreasing their survival rate. So the main idea injecting Wolbachia bacteria to the Aedes aegypti actually for reducing the survival time of the mosquito. So we think that if the survival time is lowering, so the probability to infect to transmit the dengue to another is decreasing. But in that research, we see another things that the Wolbachia, if it is infected in Aedes aegypti and then there is a virus and the dengue virus in the mosquito also, it blocks the replication of dengue virus. Final message to the public: Wolbachia is not going to replace what current effort that already set up in the community and set up by the government, but the Wolbachia will be complementary efforts in reducing the dengue. Nah, kalau kita pengen mengetahui, cuman hambatannya memang masyarakat Melati itu mereka sudah sangat tahu apa itu DBD, penjaganya 3M itu sudah sangat hafal, tetapi untuk prakteknya memang masih sulit. Ini sudah kami lakukan di awal tahun lewat survei mawas diri. Jadi pertanyaan pengetahuan seputar DBD itu semuanya benar semua jawabnya, nggak ada yang salah. Tetapi yang belum bagus hanya dipraktekkannya. Jadi mereka sudah tahu teorinya tapi nggak praktek untuk selalu melakukan 3M. Nah, ini yang menjadi PR. Barangkali lewat aturan nanti misalnya ketemu jentiknya akan didenda atau lewat punishment apa yang secara sosial yang baru kita upayakan untuk proses kedepannya. Jadi yang